Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidil mursalin Sayyidil mujahidin at-tahirin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal muhibbun, faya ayyuhal mushtaqun ila ru'yati jamalih, sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang cinta hatinya kepada Nabi Muhammad, hai orang-orang yang mendambakan, orang-orang yang rindu berjumpa dengan Nabi Muhammad, ayo kita kunci benar-benar dalam hati kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, membesarkan kita akan Nabi Muhammad, gembira hati kita akan Nabi Muhammad, dan selalu kita bersalawat kepada Nabi Muhammad. Walau kaki kita berada di kampung sini, tapi roh kita sudah kita kirim ke Madinah. Dengan cara kita banyak bersalawat kepada beliau, mengikuti sunnah-sunnah beliau. Mudahan Nabi Muhammad tersenyum punya umat seperti kita, amin. Yang sama-sama kita muliakan, kita ambil berkah para habaib, syaraib, para ulama, tokoh masyarakat yang mewaris ilmu dan darah, yang mewaris ilmu, yang mewaris darah kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kehadiran kita bersama tokoh-tokoh kita, Allah mudahkan urusan dunia kita, Allah arahkan urusan akhirat kita, sehingga kita di dunia bahagia, di akhirat bahagia. Kita di dunia beserta cinta, meninggal dunia dengan cinta, di akhirat dikumpulkan Allah dengan orang-orang yang kita cintai, amin. Terima kasih kepada anak Khadimul Majlis dan segenap penitia penyelenggara yang memberikan kesempatan kepada ulun ini malam. Jujur hati ini berkata, ulun kada pernah merasa menggurui pian. Ulun kalau berbicara nang kaya ini berniat hanya sekadar membagi pengalaman, dan pengalaman pian berataan sangat-sangat ulun hajatkan supaya dibagi kepada ulun pribadi. Demikian pula abah-abah ulun yang hadir, mama-mama ulun yang hadir, Mama Rina dan sanak anak dan seluruh yang hadir. Lebih-lebih lagi anak-anak kita dari anak almarhum Tuan Guru kita, pembimbing kita, yaitu Tuan Guru Haji Abdurrahman, yang mana beliau insya Allah sudah senyum di sana bersama-sama Nabi Muhammad. Di sebelah kanannya Nabi Muhammad, beliau insya Allah selalu menyertai kita. Itulah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah. Itu bak kami, bukan bak aku. Bak kami itu artinya ada orang selain kita. Siapakah orang yang selain kita? Guru-guru kita. Dan beliau sudah berada di alam yang tidak kasat mata, dan kekuatan beliau di sana lebih kuat daripada ketika beliau bersama-sama kita, karena beliau di sana
berada pada alam yang tidak ada lagi dimaksiati di sana. Insya Allah beliau senyum melihat kita ini. Insya Allah beliau selalu mendoakan kita. Insya Allah beliau selalu memberikan bantuan-bantuannya kepada kita. Dan insya Allah surgamu di depan matamu, orang-orang yang bisa istiqamah selalu meneruskan akan perjuangan beliau. Amin ya rabbal alamin. Ini momennya peringatan Maulid di majelis guru kita, Tuan Guru Haji Abdurrahman. Dan tadi ulun mendengar bahwa majelis ini sudah disiapkannya lebih ganal lagi tampaknya. Ulun sering mendengar perguruan kita di Makkah itu Syekh Abdul Karim Al-Banjari. Beliau di tengah-tengah pengajian selalu berkata, kata beliau, setitis air yang kita sumbangkan untuk kepentingan kemajuan majelis, kemajuan pondok-pondok pesantren, Allah ganjar lebih hebat daripada kita membangun Ka'bah. Itu kata Syekh Abdul Karim Al-Banjari mengutip sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kata beliau, kada ada artinya Ka'bah itu amun orangnya para bodoh. Ka'bah itu sudah dibikin mulai zaman Adam. Tapi di zaman Patrah, kekosongan para pembimbing, antara Isa diangkat ke atas langit dan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 570 Masehi, orang tawaf di Ka'bah tapi telanjang. Apa artinya Ka'bah kalau orangnya kada berilmu? Makanya kalau kita ikut memikirkan, ikut tangan kita bergerak, ikut membangun, kata Syekh Abdul Karim Al-Banjari, walau sekadar setitis air, itu Allah ganjar lebih baik daripada kita membangun Ka'bah. Alhamdulillah. Makanya ada di kampung ini majelis ini adalah merupakan lampu bagi orang yang mau bertarang. Kalau lampu itu kira-kira diparaki kah, diapai kah? Diparaki apa dijauhi? Diparaki. Tapi lampu ini, lampu seperti ini, ada orang yang memaraki, mengambil manfaat dengan lampu. Ada juga beparak, tapi menyambari lampu. Itu beri-beri. Yalah. Akibatnya karena menyambar lampu bari-bari, batisnya patah, tangannya patah, matanya picak, kepalanya pacak. Ada nang berjauh dengan lampu, mereka tidak dapat manfaat dengan lampu itu. Kira-kira nang baik baparak menyambari lampu, atau baparak bertarang dengan lampu, atau berjauh dari lampu, mana nang bagus kira-kira? Baik baparak dan mengambil manfaat dengan lampu. Nah, inilah yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata ulun, barakatan kita ini beilmu kada kaya orang bahari. Barakatan kita ini beribadah kada kaya orang bahari. Orang bahari mengaji 35 tahun. Siapa itu? Datu Pelampayan. Gurunya Wali Kutub, ngajinya 35 tahun. Kita angkat tangan on batis-batisnya. Ibadah sudah kada kaya orang bahari. Orang bahari kalau sudah beribadah, Imam Syafi'i sehari sekali khatam baca Quran. Rabi'atul Adawiyah satu hari 1000 rakaat sembahyang sunnah. Kita angkat tangan oleh batis-batisnya juga. Cuma lah sabuting nang jangan sampai lepas pada hati ini, supaya kita kayak diurang juga mati beriman. Nang apa nang jangan sampai kada ada di hati kita? Cinta. Rasa cinta pasti ada
pada makhluk yang bernyawa, takkan hilang selamanya sampai datang akhir masa. Renungkanlah. Bujur. Cinta itu pasti ada di hati kita. Bila cinta kada ada, hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Oh aduhai, itu kata pujangga. Oh aduhai, itu kata pujangga. Tapi di akhir kata ini, renungkanlah. Cinta itu tidak akan tumbuh kecuali berasal dari merenung. Coba lihat Nabi Muhammad. Kalau pada ketika Nabi Muhammad lahir pada malam 12 Rabiul Awal, ketika fajar menyingsing di ufuk timur, lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika lahir itu Ka'bah berguncang. 360 berhala para rabah. Kalau berhala ketika itu rabahan 360, kada mustahil bagi orang yang cinta hatinya kepada Nabi Muhammad, orang yang rindu hatinya kepada Nabi Muhammad, orang yang bangga menjadi umat Muhammad, orang yang selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad, kada mustahil amun hatinya disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika itu ada 4 perempuan yang mendapatkan keberuntungan. Siapa? Aminah yang pertama, ibunda beliau sendiri. Namanya Ami. Apa artinya? Orang yang memberikan keamanan. Kada mustahil orang yang cinta kepada Nabi Muhammad, orang yang kagum dengan Nabi Muhammad, selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad, bangga jadi umat Muhammad, kada mustahil dia di akhirat aman daripada api neraka. Yang kedua, Syifa, bidannya Nabi Muhammad. Namanya siapa? Syifa. Apa terjemah bahasa Arab ke bahasa kita? Sembuh. Tidak mustahil kalau orang yang cinta kepada Nabi Muhammad hatinya disembuhkan dari penyakit-penyakit. Yang ketiga, Suwaibah al-Aslamiyah. Terjemah bahasa kita, Suwaibah artinya pahala besar. Kada mustahil kalau orang yang cinta kepada Nabi Muhammad, bangga kepada Nabi Muhammad, mendapatkan falahum ajrun ghairu mamnun. Yang keempat, Halimah Sa'diyah dengan makna keberuntungan. Kada mustahil kalau orang yang cinta kepada Nabi Muhammad, bangga dengan Nabi Muhammad, senang bersalawat kepada Nabi Muhammad, dia mendapatkan keberuntungan ketika mau menutup mata, mulutnya bisa mengucapkan la ilaha illallah. Dalam kesempatan ini, supaya cinta ini benar-benar terpatri kepada Nabi Muhammad, supaya hati ini benar-benar kagum kepada Nabi Muhammad, ulun angkat 2 kata pamungkas yang kita jangan sampai kita mengerti yang 2 ini. 1, setiap nikmat itu pemberiannya Nabi Muhammad. Ya tentunya biidnihi ta'ala, dengan izin Allah Ta'ala. Kalau Allah memberikan nikmat kepada kita binafsih, dengan zatnya sendiri. Kalau Nabi memberikan nikmat kepada kita biiradatih, dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakinkan oleh kita semua dalam hati, setiap nikmat itu nang memberi Nabi Muhammad dengan kehendak Allah Subhanahu
wa ta'ala. Nangaran nikmat itu apa sih? Nangaran nikmat itu kullu ladzidin, setiap nang nyaman itu nikmat. Coba kita renungkanlah, coba renungkan. Awak kita nih nah saikungan roh dan tubuh ini nyamanlah dengan kita punya awak. Nyaman. Rasakan bujur-bujur, nyaman kada? Nyaman. Berarti awak kita ini saikungan luar dan dalam nikmat. Siapa yang memberi ini? Nabi Muhammad. Ini bukan uji haji arsah, ini uji Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ay wa ma aujadnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami jadikan akan dikau ya Muhammad melainkan untuk membagi-bagi nikmat, memberi nikmat kepada alam raya ini. Di sini dibawa dengan kata-kata wa ma nabi. Kemudian sesudahnya ada illa. Ada ma, ada nabi, ada ma, ada illa, itu hasar, pembatas. Artinya seakan-akan Allah berfirman, tidak ada satu nikmat juga pun wahai Muhammad yang ada dalam alam raya ini kecuali semua anang sekecil apapun ikam nang memberi kada nang lain. Penglihatan dengan adanya mata dan penglihatan ini nyaman lah kita. Nyaman apa kada? Nyaman. Berarti penglihatan nikmat. Siapa yang memberi? Nabi Muhammad. Telinga awan pendengaran nyaman lah bisa telinganya. Nyaman. Berarti pendengaran nikmat. Siapa yang memberi? Nabi Muhammad. Akal pikiran nyaman lah bisa akal pikirannya. Nyaman. Berarti nikmat. Siapa yang memberi? Nabi Muhammad. Allahu Akbar. Alhasil nang kita makan, nang kita minum, nang kita kendarai, nang kita genahi, pendamping hidup kita, anak dan cucu kita, kendaraan kita, semuaan itu menyamani di kita. Berarti itu nikmat dan semuaan pemberiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus direnungkanlah. Aturannya bila kita minum nyaman, ingat hati pemberian Nabi Muhammad. Makan nyaman, ingat hati pemberian Nabi Muhammad. Pakai baju nyaman dengan berbaju, kada kepanasan, kada kehujanan, kada kepanasan, kada kedinginan, nikmat. Berarti pemberian Nabi Muhammad. Nyetir mobil, oh nyaman, berarti nikmat pemberian Nabi Muhammad. Berabah di amparan, bebantal, nyaman, memberi pemberian Nabi Muhammad. Itu diamalkan sehari, 2 hari, 3 hari, jorang berabah. Seminggu, 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, hibak hati awan Nabi Muhammad aja rena. Hati kita ini hibak awan hati awan Nabi Muhammad jadi hibak hati Nabi Muhammad ya. Penuh hati kita dengan Nabi Muhammad saja. Apabila sudah hibak dengan Nabi Muhammad, disitulah Allah akan memberikan kepada kita mahabbah, cinta kepada Nabi Muhammad. Itu caranya supaya cinta itu. Hibaki hati ini awan jasanya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad di hati. Penuh hati dengan Nabi Muhammad, timbullah mahabbah. Ini namanya naik kelas. Jadi usaha kita sebagai seorang hamba ini, usaha kita riyadahnya adalah melatih mengatakan pemberian Nabi Muhammad. Maka Allah berjanji lewat Nabi Muhammad, man amila bima alima warasahullahul ilma malam ya'lam. Bila inya ma'amalakan dengan ilmu nang inya ketahui, diwariskan Tuhan ilmu nang kada belajar. Oh jasih karim nang aran waris itu milkun kahran, milik baka karasan, biar kada hendak tetap dapat. Ya kan? Nang aran waris itu milkun kahran, milik baka karasan.
biar kada hendak tetap bila abah kita mati rumah tetap agan anak aku dah hendak tetap agan kita. Bila kita amalkan ilmu yang ini, maka Allah berikan kepada kita mahabbah kepada Nabi Muhammad. Bila mahabbah ini dipupuk akan naik kelas lagi kepada karindangan kepada Nabi Muhammad. Mayalumni fi gharami talama asyik jamala mayalumni fi gharami talama asyik jamala ya mukarram ya mumajjad ya mukarram ya mumajjad ya muayyad bisyafaat ana laha ana laha ana laha. Orang maulah sayarnya orang wali Ujasidin, aku kada mau tahu, aku kada mau tahu. Kalau bahasa Amuntai, aku kada begaduh. Aku nih lawas banget karindangan sudah. Hatiku nih karindangan lawas benar sudah. Kenapa aku karindangan? Karena aku selalu memandang dengan mata hatiku akan pemberianmu. Itu jamalak ngarannya. Jamalak itu pemberian Nabi. Nah itu jalannya supaya karindangan. Maka apabila sudah karindangan ini ada selalu dalam hati kita, timbullah syair yang seterusnya. Ya nafsu tibi bil liqa, ya ainu qarri ayuna, hada jamalul Mustafa, anwaruhu lahad lana. Wahai diriku, gembiralah bertemuan dengan Nabi Muhammad. Dengan cara apa? Matinya kehendak lekas mati orang yang cinta Nabi Muhammad ini. Arwah panjang umurnya. Ada panjang BP umurnya. Imam Malik, Imam Nawawi itu panjang lah umurnya. Berapa umurnya? 45 tahun. Rabi'atul Adawiyah berapa umurnya? 45 tahun. Anak panjangnya ada umur. Syekh Saman berapa umurnya? 57 tahun. Habib Husain Luar Batang berapa umurnya? 26 tahun. Anak panjangnya ada. Orang kerindangan dengan Nabi Muhammad pasti hendak bertemuan, dan pertemuan itulah yang diangan-angankan oleh orang yang kerindangan kepada Nabi Muhammad. Duma apa kada hendak bertemuan? Hada jamalul Mustafa. Ini Nabi Muhammad sudah menghadangi. Anwaruhu lahad lana. Nikmat-nikmatnya di mana-mana berhamburan. Pak kopiah pemberian Nabi, bebaju pemberian Nabi, bahinak pemberian Nabi, melihat pemberian Nabi. Jadi orang yang cinta itunya kada takutan kada mati, kaungahan mati. Ayo pang nah, mati wah ini tapi beserta cinta. Kaina kada musti mana do baik. Mati wah ini aja dah. Tapi amun kebetulan panjang jua umur, mudahan kawa melanjutkan perjuangan Nabi Muhammad. Bila kadenang berdua ini tujuan hidup, baik mati lakas. Ada mahrani ubang orang.
Jadi yang pertama yang harus kita ingat dalam hidup ini, setiap nikmat itu pemberiannya Nabi Muhammad. Itu harus kita syukur dalam hidup ini. Nah, nangkai itu tuh dipadahkan orang bertamuan Nabi Muhammad, tapi di alam makna anyar. Orang bertamuan dengan Nabi Muhammad di alam makna caranya mengingatakan pemberian Nabi Muhammad. Tetamu tapi di alam maknanya, di alam makna. Maka bila di alam makna ini kita naik, ini sudah dialami oleh orang yang menjalaninya ke alam mimpi. Apabila sudah di alam mimpi akan naik ke alam jaga. Nabi menjamin sudah tak, man ra'ani fil manam pasayarani yaqadatan. Siapa nang tamimpi diaku, ku jamin ku tamui di alam jaga. Kapan dia hendak mati kini tamui Nabi. Ulun punya guru ngarannya Guru Musa di Berabai, guru tua itu Guru Musa ngarannya Guru Musa Sugi. Padahal orang BP guru Tuan Guru Musa Sugi. Pada rumah sidin halus benar, bisa pindah motor kada bisa pindah pangkas tuh. Dengarannya Guru Musa Sugi. Ulun lihat ya, nang apakah sugihan Guru Musa ini? Sekalinya nang pertama Guru Musa hanya rimbah kawin 3 bulan, bini sidin di pacarani orang. Purun aja ada nang mencari bini Tuan Guru juga. Bini sidin hidin hiau nang mamacari ini hidin hiau. Oja sidin nikam biniku handak kawan si anu nenek enggi aja nang bini. Ikam bang si anu handak kawan biniku enggi aja juga. Nah sama pada handak. Oja Guru Musa lah hari ini biniku ku cerai bil habis idah kainalah kawiniakan jaga akan bakas biniku nih sebaik-baiknya. Coba bayangkan ada sugi dan itu. Hah? Sugi kan? Allahu Akbar. Sanggup kan kita? Itu ada kenyataan Pak Guruan nulun beta. Hebatnya suge kalau caka Guru Musa Sarik bininya ditampari sidin, apalagi sampai dibunuh, lakiannya dibunuh, nang bini mati, lakiannya mati, Guru Musa masuk penjara. Ya kan begitu logikanya. Satu. Yang kedua, sidin punya belukar. Tahu belukar pian jadi lah pomaan 10 burungan. Kebetulan belukar sidin itu gegelangannya halus, dijalani orang hendak ke hutan, melapor nang menggawiakan guru itu gegelangan kita hancur terus jalani orang. Esok hari dihiauhidin orang nang makupah membaikakan gegelangan tadi orang 15 gena-gena aja sidin ulahkan nih buat anu nih galangan nih supaya nyaman orang kahutan kaina. Padahal dengan diulah ganal gagalangan berarti tanah sidin bako orang kada sugih lah. 2 sudah kesugihan sidin. Nang ketiga ulun sendiri yang menyaksikan hari Salasa Haji Arsad akulah pembawa kawinan hari Kamis inggih guru we ulun tolak ini insyaallah. Ulun datangi hari Kamis anak sidin bibinian lalakiannya orang ranai di rumah kada ada kawin nang apa-apa. Jumat ulun datangi pulang, oh bila bah baka kawinan ada jadi hajar saja dibetalakan orang. Bahkan apa bah ada jodoh oja sidin selesai. Namun kita bisa bedandaan dah. Udah bisa saruan maka itu. Inilah Musa Sugi. Ujah Guru Musa Sugi, aku ada punya guru sarah ngarannya di negara. Bini sidin Saripah bibah. Guru Sarah Siti bini sidin Saripah di negara. Hari Kamis Guru Sarah sini hari Kamis nak besok abah pulang. Bila hari Kamis besok berarti Jumat. Buhan pian nakai cuai jangan kemana-manaan sampai abah esok pulang. Anaknya, cucunya datang semua guring bersama malam Jumat, bahkan sampai pagi itu sembahyang subuh berjamaah masih awan Guru Sarahsi.
makan sarapan pagi masih sama-sama makan. Selesai makan sidin ka batang di negara itu kan bebatang aja orang WC. Ambil air wudu, naik ke rumah, urak sejadah, sembahyang 2 rakaat, selesai sembahyang ba'ami amin, pas persis masih di sejadah, guru sarahsi lantang mengatakan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Beliau bersujud, tidak bangkit-bangkit lagi. Pertanyaannya, siapa kira-kira nang datang mengucapkan salam? Makanya disahuti oleh guru sarahsi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah Rasulullah yang datang mentalkinkan dikir di telinga, disahuti oleh sidin, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bersujud, tidak bangkit-bangkit lagi. Inilah janji Nabi. Siapa yang selalu berjumpa dengan Nabi di alam makna, dinaikkan oleh Tuhan ke alam mimpi. Dan siapa-siapa yang sudah berjumpa di alam mimpi, tunggu tanggal mainnya, Nabi akan datang di alam jaga. Dulu nih, lawas sudah 30 tahun yang lalu. Ulun ketika menghadiri pengajian di rumah Said Muhammad Al-Maliki. Ini awan abahnya guru anu nih, Mustafa nih, Mintuha. Guru Padilah. Malam Selasa apa ini tuh? Yang kami baca Sunan Tirmizi. Ada orang hitam, orang Irang. Bulangnya aja nih, bulangnya aja habuk sian. Aja orang Irang tuh kan tapi nang aksi-aksi apa pikirkannya sudah Irang berdahulu nih awal. Dia berkata dengan bahasa Arab, ana adrusu al-kitab al-Bukhariyya arba'at ajza bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Paham lah ya? Pali-palihan kira-kira. Kalau bahasa kitanya, aku nih, saya nih, ulun nih belajar kitab Bukhari 4 juz matanya nang malajari Nabi langsung. Sayyid Muhammad Al-Maliki bertanya, ya qadatan aw manaman? Terang-terangan pahin jaga kapi atau dalam tidur kah? Kata orang hitam, ya qadatan pahin jaga dilajari Nabi. Bayangkan, dilajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita kembali kepada pembicaraan yang pertama. Kata yang pertama jangan dilupakan dalam hidup. Setiap nang menyamani, setiap nikmat itu pemberiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, Mamba'ul Aqwan, Mamba'ul Aqwan, Habibi Muhammad, 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 khairil mursalin, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, sumber alam, sumber alam, kasihku Muhammad, 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 paling hebat Rasul. Sumber alam maksudnya nang tukang memberi nikmat kepada kita. Ini rupanya Nabi Muhammad. Bukan sekadar Muhammad itu Rasulullah hanya membawa hukum, menjelaskan agama, bukan itu saja. Tidak ada satu nikmat jua pun, kada ada sampai sebilah bulu mata jua pun, melainkan pemberian Nabi Muhammad. Kada ada satitis banyu jua pun, melainkan pemberian Nabi Muhammad.
kada ada sabigi nasi jua pun melainkan pemberian Nabi Muhammad. Kada ada sekali begarak jua pun melainkan pemberian Nabi Muhammad. Kada ada sekati bekirip mata jua pun melainkan pemberian Nabi Muhammad. Dua. Mohon kita perpanjang nih tengah malam. Yang kedua, di mana ada umat, di situ ada Nabi Muhammad mendampingi kita, wajib nabika ala haula'i syahida. Wahai Muhammad, kata Allah, kau kami bawa kemana-mana untuk mendampingi umatmu. Biasa Nabi Muhammad. Ini sudah kita praktikkan. Cuma kadang-kadang cuman kita kada merasa. Ini mana tong tahlil di sini mana nih? Tong tahlil adalah siapa tong tahlil? Pian tong tahlil lah. Siapa tong tahlil? Nikah. Tong tahlil lah. Pian akan membaca sebelum bertahlil ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah, kehadapan Nabi surah Fatihah. Kehadapan itu jauh apa barat? Barat. Barat kalau kehadapan itu barat kan? Sadar apa tidak? Yang kita ucapkan itu sudah. Kita mengakui bahwa di mana ada kita, di situ ada Nabi kita. Kalau Anda punya kitab kecil namanya Risalah Fisbati Wujudin Nabi fi kulli makan wa zaman. Sebuah kitab yang membahas bahwa Nabi itu ada di mana saja dan di kapan saja. Tadi berdirilah, kita berdirian lah tadi. Berdiri kan? Berdiri. Setelah berdiri mulut kita kalau simtud duran kan, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Wahai Nabi, wahai Nabi, wahai Nabi, salam padamu. Wahai Rasul, salam padamu. Wahai Habib, salam padamu. Bakamu berdiri. Aku Haji Arsataya orang bahari deinto umpat teh juga orang berdiri ada tahu itu namanya taklid buta bro. Kita harus ada punya pendirian. Kenapa berdiri? Nabi ada. Makanya kalau simtud durar ahdiru qulubakum, iyalah ya ma'asyiral hadirin inna fikum Rasulullah, iyalah ya, hadirkan oleh kalian. Jadi itu satu kata. Yang kedua, di mana ada kita, di situ ada Nabi Muhammad mendampingi kita. Yo, pemimpin di mana di dunia ini? Di saat kita sendirian, Nabi ada dengan kita. Di tengah orang banyak, Nabi ada dengan kita. Bahkan kalau kita lihat syairnya, ada syair lagi. Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, Mala al-Aqwan, Mala al-Aqwan, Habibi Muhammad, 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 khairil mursalin. Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, meliputi alam, meliputi alam. Kasihku Muhammad, Muhammad, Muhammad,
paling hebat Rasul. Hitungakan nah, hitungakan. Muhammad satu, Muhammad dua, Muhammad tiga. Kenapa tiga kali? Cakap sekali aja bang, atau dua, atau lebih. Talinya ulun ini sendiri, nah talinya ulun seorang yang mendengar tahun 90 ketika Abah Guru Zaini hanyar pindah ke sekumpul Padang Halalang masih, Padang Karamunting masih, pembacaan hari Kamis sore beliau mengatakan, kenapa disambat sampai tiga kali Muhammad, Muhammad, Muhammad? Karena Nabi Muhammad selalu dengan kita ketika hidup di dunia. Dua, Nabi Muhammad selalu dengan kita ketika kita di alam barzah. Tiga, Nabi Muhammad selalu dengan kita ketika kita berada di alam akhirat. Klop sudah. Jelas kan sudah. Makanya tong talakin, mana tong talakin nih, mana nih tong talakin. Sidin juga kan. Tukang tahlil sidin, talakin sidin, sugih sudah dengarannya. Nah pian ada baca kalau lah, ada kalau pengen baca mataqulu fi hadzal rajul alladzi bu'isa fikum wa fil khalqi ajmain. Itu dalam kitab Bukhari andaknya tuh. Ujah munkar nakir, apa yang kau kata wahai malaikat, apa yang kau kata wahai mayat pada ini laki-laki, ini dengarkan kata-katanya, mataqulu fi hadzal rajul, fi hadzal rajul. Ujah malaikat manakuni mayat nang di liang lahat tadi, apa yang kau kata pada ini laki-laki, ini laki-laki yang diutus padamu. Ini itu jawab apa? Dekat. Di mana kita paham itu? Dalam kubur. Berarti Nabi ada beserta kita, mendampingi kita. Makanya Umar, tolong pian Umar, radhiyallahu taala. Umar tuh jangankan manusia, iblis saja kada di pertemuan. Ganasnya Umar itu. Amun Umar di kartak, iblis jalan di rumah. Ya kan itu ceritanya. Meninggal Umar. Uja Ali, Umar ini menonton kada ganas sampai ke kubur kira-kira nih. Kan pahin hidup ganas. Kira-kira sampai kada kali yang lahat ganas Umar nih. Berdoa Ali, ya Allah berikan ulun kekasapan hendak melihat dan sanak ulun Umar kayak pada dalam kubur. Dikasepakan oleh Tuhan Sayyidina Ali. Melihat Umar dalam kubur begitu dibantang di liang lahat, ditukupi Umar. Datang munkar nakir, uja Ali, mau munkar nakir. Matanya aja Sayyidina Ali, matanya kayak pancing. Pancing yang terbuka nih tuh. Menggelak. Siapa ada takutan? Sekalinya begitu munkar nakir datang, Umar berdiri dalam kubur. Oja Umar munkar nakir, kamu tahulah, tahulah. Nang pacanya kamu tanya nih tahulah. Ini sahabatnya Nabi Muhammad tahulah. Mandalakan Nabi benar sih, ini ada seorang tadi juga. Oja munkar nakir berpandir berdua. Kayak apa kita nih? Menakuni sahabat Nabi Muhammad nih kayak apa nih? Ini kekasih Nabi Muhammad, amun dilaporakannya Nabi Muhammadnya kayak apa kita? Laporanlah munkar nakir kepada Allah. Ya Allah, ini orang mengandalkan Muhammad nih kayak apa nih? Aja Tuhan tasarahnya ya amun deh itu. Coba bayangkan. Inilah Nabi Muhammad. Cukup sudah kira-kira untuk memupuk hati supaya cinta pada Nabi Muhammad. Satu, setiap nang menyamani itu pemberian Nabi Muhammad. Dua, di mana ada kita didampingi oleh Nabi Muhammad. Makanya jangan takutan lah, kita didampingi Nabi Muhammad. Saikungan awak kita nih, nah saikungan ini nah pemberian Nabi Muhammad. Makanya sampai Tuhan bikin awak kita ini bentuknya ngaran Nabi Muhammad. Bujur apa bujur? Ini mimnya nah, ini haknya nah, ini mimnya nah, ini dalnya nah, bunyinya rakam tubuh kita nih Muhammad sebagai bukti bahwa sumber kita dari Nabi Muhammad. Di mana ada kita, di situ ada Nabi Muhammad. Ini bujur-bujur kunci dalam hati kita.
Apa yang ulun katakan dari awal tadi? Rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa, takkan hilang selamanya sampai datang akhir masa. Renungkanlah. Cukup 2 yang direnungkan. Sadang sampai tengah 11 aja nih. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Mudahan umur kita panjang, sebelum mati kita buat mimpi Nabi. Ayo. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Mudahan umur kita panjang, sebelum mati kita bertemuan dengan Nabi. Hendak Anda 2 ingatakan, tapakurkan 2 ini dalam kehidupan kita. Setiap nikmat ingatakan pemberian Nabi Muhammad. Di mana ada kita didampingi oleh Nabi Muhammad, insya Allah Nabi akan datang kepada kita di alam mimpi. Mudah-mudahan ceramah singkat ini bisa menjadi tabungan kita guna mengisi sisa umur kita yang ada ini. Angkat tangan kita bertaan, ayo iringi ulun. Allahu Rabbi, kumpulkan kami dalam surgamu tanpa hisabmu. Ayo sama-sama. Allahu Rabbi, kumpulkan kami dalam surgamu tanpa hisabmu, bersama Nabi Muhammad, bersama Nabi Muhammad, bersama Nabi Muhammad. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.